Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Retno Harlani Andiati, guru kimia dari SMA Negeri Bareng, mahasiswa PBG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih siap ya untuk belajar dan tetap semangat ya? Meskipun pelajaran sebelumnya yaitu matematika. Oke, hari ini sebelum memulai pelajaran, mohon dipimpin doa terlebih dahulu ya. Yang memimpin doa? Farel, silahkan. Sebelum melakukan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu saya mulai dengan mengabsensi dulu ya. Barangkali ada yang tidak masuk. Yang pertama, Ananda Putri, Benaya, Merlin, Nabila, Galung, Sonia, Farel, Dita, Willis, Tasya, Hani, Jevin, Anggi, Nawang, Rizky, Noval, Ananda Hendi, Ririn, Yoni, Marcel, Satrio, Sherly, Dwi, Alin, Audia. Baik, semuanya hadir ya hari ini anak-anak ya. Sebelumnya, saya mau menanyakan tentang materi yang sudah Bu Retno ajarkan minggu lalu. Kalau hari ini kan kita materi baru ya. Kalau minggu lalu masih ingat nggak materi apa yang sudah diajarkan Bu Retno? Bareng-bareng. Tentang apa? Koloid. Masih ya, tentang koloid. Oke, saya mau mereview dulu sedikit tentang materi tentang koloid ya. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sistem koloid? Ada yang bisa menjawab? Baik, Nanda. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek pindang. Baik, jadi sistem koloid adalah salah satu jenis campuran heterogen ya yang memiliki partikel yang cukup besar. Jadi mampu diapakan? Disaring. Oke, untuk yang kedua, materi selanjutnya mengenai contoh koloid. Ada yang tahu apa yang baik? Aerosol padat, sol padat, dan emulsi cair. Contohnya yaitu aerosol padat, sol padat, dan emulsi cair. Mampu menjelaskan pengertian sifat koloid melalui kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan aplikasi sifat koloid ya. Yang ketiga yaitu siswa mampu melakukan percobaan melalui kegiatan praktikum. Yang keempat, siswa mampu mempresentasikan hasil perencanaan proyek. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu berkolaborasi dengan siswa lain dan terlibat aktif dalam kegiatan praktikum. Itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya. Untuk berikutnya, Bu Retno akan memberikan kalian pretest. Mohon kalian membuka HP-nya masing-masing untuk mengerjakan pretest yang Bu Retno berikan. Silahkan dibuka linknya yang sudah Bu Retno share ya anak-anak ya. Saya kasih waktunya 5 menit ya anak-anak ya untuk mengerjakan
pretestnya ya. Sudah bisa diakhiri? Sudah selesai apa belum? Oke, sudah semua ya? Oke, bisa dientes. Nah, Bu Retno akan menampilkan suatu Beginilah suasana Kali Dendeng di Kelurahan Mentasi, Kecamatan Alakota Kupang setiap hari. Sejak 2 bulan terakhir, sebagian warga setempat terpaksa harus memanfaatkan air kali yang warnanya mulai keruh untuk mencuci dan mandi akibat air bersih dari PDAM tidak mengalir lancar, menyusul debit air menurun drastis saat memasuki puncak musim kemarau. Warga mengaku saat ini air PDAM hanya mengalir selama 1 jam sekali dalam seminggu, sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, terutama mandi dan cuci. Oh, karena kita punya air tidak pernah jalan lagi, air ledeng. Air ledeng tidak jalan? Nah, sudah mau 2 bulan. Jadi terpaksa kita mandi di kali, sudah mau bilang apa lagi. Biasa pesan tinggi untuk air minum atau apa, Mak? Ini kalau tiap hari Sabtu mereka kasih jalan, tapi sampai 1 jam pas penuh air minum mereka kasih mati air. Tapi itu kebutuhan cukup tidak kalau 1 jam air jalan untuk 1 minggu itu? Tidak cukup, kita beli tangki juga. Tampilkan di video di PowerPoint Bu Retno itu, di sini ada nggak yang mengalami kekurangan air bersih, atau kalau di sini ada nggak yang masih mandi di sungai dengan memanfaatkan air sungai yang keruh? Tidak ya, alhamdulillah ya. Berarti kalian perlu bersyukur ya tidak mengalami yang dialami oleh ibu-ibu yang ada di itu tadi, video yang sudah saya tampilkan tadi ya. Nah, dari sini kira-kira permasalahan ini menjadi permasalahan yang besar nggak kalau misalkan di sini itu tidak terakomodir air yang jernih sehingga kamu mandinya di sungai. Jadi permasalahan nggak? Nah, jadi permasalahan ya. Jadi nyucinya nanti kayak gimana kalau kita menggunakan air sungai yang keruh? Kalau kita mencuci kotor ya. Terus kira-kira bisa nggak diselesaikan permasalahan yang ada di video tersebut? Oke, dengan melakukan penyaringan ya. Hari ini mungkin ini adalah suatu jawaban yang paling bagus ya, dengan disaring ya. Mungkin ada yang bisa merumuskan permasalahan dari topik yang hari ini, permasalahan yang Bu Retno tampilkan. Oke, Sonia. Bagaimana cara menangani air sungai yang keruh menjadi jernih? Bagaimana cara menangani air sungai yang keruh menjadi jernih? Bagus sekali. Itu adalah rumusan masalah yang kita harus selesaikan hari ini, yaitu dengan melakukan penjernihan. Jadi, kira-kira sifat koloid mana yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan ini dari materi yang kemarin? Oke, Ananda. Adsorpsi ya. Adsorpsi itu adalah pengertiannya adalah apa? Absorpsi adalah penyerapan atau fenomena fisika atau kimia, suatu proses di mana atom, molekul atau ion memasuki fase rumah bahan cair atau padat. Baik, jadi kali ini yaitu sifat koloid yang bisa digunakan untuk penyelesaian masalah ini, yaitu adsorpsi, yaitu penyerapan. Oke, hari ini yaitu berikutnya saya minta anak-anak untuk membuat kelompok. Bagaimana caranya membuat produk supaya bisa menghasilkan produk yang digunakan untuk menyaring menyaring air sungai yang keruh. Silahkan untuk membentuk kelompoknya dulu masing-masing ya anak-anak ya. Saya beri waktu 2 menit untuk membentuk kelompok.
Ini kelompok 5 apa 4? Kelompok 3. Baik. Coba dibuka LK-nya ya, anak-anak ya. LK di halaman yang ada di sini, yaitu mengenai bahan dan alatnya. Sudah ketemu halamannya? Nah, di situ ada, perhatikan di LK yang Bu Retno tampilkan ya. Nah, di sini ada beberapa bahan, alat, dan langkah pembuatan, serta prosedur kerja. Kamu bisa menggunakan HP kamu untuk mencari kira-kira bahan apa saja yang memiliki apa tadi? Sifat adsorpsi atau memiliki daya serap yang tinggi untuk menyerap koloid pada air sungai atau air sungai yang keruh ya. Di situ kamu bisa menggunakan HP mencari bahan-bahan apa saja, terus alat apa saja yang kamu gunakan bisa kamu gunakan untuk menyusun proyek kalian hari ini. Begitu ya. Langkah-langkah pembuatannya ditulis di situ dan cara kerjanya. Bu Retno kasih waktu kira-kira 20 menit untuk kerja kelompok di sini, menyusun tersebut. Setelah itu kita presentasikan. Masing-masing kelompok maju ke depan dengan kertas manila untuk bahan presentasinya ya. Jadi silahkan dikerjakan, bisa dimulai untuk mencari bahan-bahannya. Untuk kertas manilanya Bu Retno bagikan ya. Kenapa kok pakai? Kamu pakai apa ini? Pasir ya? Pasir biasa ya? Kenapa kok pakai pasir biasa? Lebih kecil ya, itu pori-porinya. Lebih kecil pori-porinya. Ada berapa lapis untuk pasir biasanya? 1 lapis. Sudah sesuai LK ya? Biasa 2 lapis. Dijelaskan ya stepnya, langkah 1 pakai apa gitu ya. Anak-anak menggunakan apa untuk alatnya nanti ketika menguji? Alatnya pakai apa anak-anak? Pakai cutter, bukan yang untuk menampung ya, botol ya, botol plastik ya. Ya lebih gampang dicari ya, jadi pakai botol plastik juga nggak apa-apa. Berapa persen? Apa sudah selesai? 50%. Oke. Berapa lapis? Willis. Oh, banyak banget. Pasir biasanya ada yo. Ada berapa lapis? 2 lapis. Kamu pakai 2 lapis ya pasir biasanya. Ini berapa lapis pasir biasanya? Ada pasir biasanya enggak? Oke. Berapa lapis? 1. Oh, berarti ada yang pakai 2, ada yang pakai 1 ya, anak ya. Nanti kita lihat
hasilnya pada pertemuan berikutnya ya. Kita uji proyek kalian masing-masing ya. Ini apa ini? Ini kosong ini. Ayo, urut-urutannya, urut-urutannya. Mau diurutkan? Jangan gambar aja, urutannya juga ya, anak-anak ya. Untuk yang maju ke depan ya, tolong kelompok siapa dulu yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Semuanya ikut ya, maju ke depan ya, anak-anak ya. Tadi Aling ya, yang ingin maju ke depan dulu ya. Kelompoknya Aling, silakan. Ingat ya anak-anak ya, ketika keaktifan kalian itu mempengaruhi nilai. Jadi nanti Bu Retno nilai untuk kegiatan kalian praktikum, presentasi. Jadi harus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau menginformasikan tentang kelompok kami tentang sifat absorpsi. Alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama alat. 1 kader, 2 gunting, 3 baskom. Bahan 1 botol bekas 1 liter, 2 spons, 3 kapas, 4 kertas saring, 5 kerikil atau batu. Langkah kerja. 1. Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Potong botol menjadi 2 sebagai alat saring dan bak penampung. 3. Lubangi tutup botol dengan diameter botol sekitar 0,5 cm. 4. Masukkan bahan sesuai dengan urutan pada desain proyek ke dalam botol. 5. Pastikan semua bahan tertata rapi dengan ketebalan minimal 8 cm. Kecuali untuk kapas dan kertas saring secukupnya. 6. Siapkan air baru, air sungai, kemudian tuangkan ke alat pendinginan air untuk dilakukan filtrasi. Jadi di sini pertama untuk alatnya kita akan menggunakan botol. Di sini kita akan potong menjadi 2, tapi sedikit saja di sini. Jadi di sini masih ada ruang banyak. Layer pertama kita akan berspon di paling bawah. Di atasnya spon kita akan beri arang dan di atasnya lagi kapas serta kertas saring secukupnya. Setelah itu kita letakkan kerikil di atasnya dan pasir malam. Lalu kita kasih kapas lagi di atasnya sebagai penyaring utamanya. Oke, berarti kalian menggunakan apa untuk bahan absorpsinya atau penyerapnya? Kapas, pasir malang, terus kerikil, kertas saring, kapas lagi, dan arang. Ada berapa lapis tuh? 7 lapis, gitu ya. Boleh dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Oke, Sonia. Fungsi kapas dalam proses penyaringan. Siapa yang mau jawab? Oke, ini. Oh, dia. Kapas berfungsi untuk membersihkan air dari kotoran atau organisme kecil yang mengendap di air keruh. Jadi dia menyaring ya fungsinya ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Oke, Alif, silakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus ya anak-anak ya untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya siapa yang akan tampil untuk kelompok berikutnya? Bahan botol bekas 1 liter, kapas, spons, pasir malam, kertas saring, batu, pasir biasa, hijau atau terang kelapa, alat, cutter, gunting, baskom. Langkah kerja yang ambil 1. Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Potong botol menjadi 2 sebagai alat yang saring dan penampung. 3.
3. Lubang itu tutup botol dengan diameter lubang sekitar 0,5 cm. 4. Masukkan bahan sesuai dengan urutan pada desain proyek ke dalam botol. 5. Pastikan semua bahan tertata rapi dengan ketebalan minimal 8 cm kecuali untuk kapas dan kertas saring secukupnya. 6. Siapkan air keruh, air sungai, kemudian tuangkan ke alat penyaringan pendenihan air untuk dilakukan filterisasi. Oke, untuk Hendy, kelompoknya Hendy terima kasih. Untuk kelompok lain silahkan ditanyakan terkait proyek yang akan dilakukan oleh Hendy ini ya. Siapa penanya? Oke. Apa fungsi arang pada alat penyaringan? Fungsi arang saat proses penyaringan air adalah sebagai karbon aktif dalam melakukan penyaringan air untuk menjernihkan air tersebut. Hal ini disebabkan arang mengandung zat karbon aktif yang bisa bekerja dengan cara penyerapan atau absorpsi. Itu ya, jadi karbon aktif bisa digunakan untuk absorpsi atau menyerap partikel kotor pada air ya. Silahkan selanjutnya. Apa fungsi kertas saring dalam penyaringan air? Pada proses penyaringan, fungsi dari kertas saring yaitu untuk menyaring endapan yang ukuran lebih besar dari polymer kertas saring. Gitu ya, jadi menyaring endapan yang ukurannya lebih besar dari kertas saring. Kertas saring itu banyak anak-anak, ada yang beberapa ukuran, ada yang dia pori-porinya lebih kecil, ada yang agak besar. Jadi kalau kamu cari di apotek itu banyak ukurannya. Ya, jadi yang lebih rapat itu juga bisa menyaring yang lebih partikel halus pada koloid atau zat pengotor. Seperti itu ya. Jadi ini untuk kelompoknya Hendy pakai kertas saring juga ya. Ada berapa lapis untuk penyaringannya? 7 ya. Jadi tadi ini 7, 8, ini 7 ya. Oke, bisa dikasih aplaus untuk kelompoknya Hendy. Kami akan mempresentasikan absorpsi. Pertama, bahan botol bekas 1 liter, 2 kapas, 3 tisu, 4 batu, 5 pasir malam, 6 arang, 7 pasir biasa. Untuk alatnya 1 water, 2 gunting, 3 baskom. Masukkan semua bahan tertata rapi dengan ketebalan minimal 8 cm kecuali untuk tisu dan kapas secukupnya. 5. Siapkan air keruh, air sungai, kemudian tuangkan ke alat pendenihan air untuk dilakukan filtrasi. Jadi berikut adalah urutan-urutan penempatan alat penjernih untuk tempat absorpsi ya. Pertama-tama kita taruh kapas terlebih dahulu, lalu kemudian tisu, pasir malam seperti yang sudah dijelaskan ukurannya sekitar berapa, lalu batu, pasir biasa, arang, lalu pasir biasa lagi. Oke, itu ya urutannya anak-anak ya. Ada berapa lapis yang digunakan? 7 lapis. Jadi hanya pada kelompok 2 saja yang pakai 8 lapis tadi ya. Oke, itu nanti kita gunakan untuk dilihat hasilnya ya. Apakah ada perbedaan? Mungkin dari penanya, dari kelompok lain silakan bertanya untuk kelompoknya Nawang dan Jevin. Silakan. Atau fungsi tisu dalam penyaringan air. Fungsi tisu dalam penyaringan air. Fungsi tisu dalam penyaringan air adalah untuk menyaring partikel-partikel halus di air. Makanya tisunya itu ada di bawah sini. Jadi pada alat penyaringan itu bertahap ya anak-anak ya. Kenapa kok pasir ditaruh di atas, kerikil ditaruh di
atas lagi karena itu partikel yang ukurannya lebih besar. Akhirnya kan tersaring untuk partikel yang kecil digunakan tisu karena dia memiliki pori yang lebih kecil. Berikutnya anak-anak, setelah kalian presentasi proyek kalian, proses selanjutnya yaitu pada jurnal ya, diperhatikan ya. Jadi kalian nanti menyusun jadwal, kamu tulis bahannya bagaimana, kamu belinya kapan, itu kamu tulis di situ untuk perencanaan kegiatan ya. Seperti itu. Itu aja. Untuk berikutnya yaitu proses pembelian bahan-bahan dan penyiapan bahan-bahan. Presentasi hari ini untuk menyaring air yang kotor bisa menggunakan atau diatasi dengan sifat koloid, yaitu absorpsi. Gitu ya. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang ditampilkan tadi yaitu mengenai air yang keruh supaya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menggunakan sifat koloid yaitu apa? Adsorpsi. Begitu ya anak-anak. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya akan memberikan reward kepada individu anak yang aktif menjawab kegiatan kita hari ini. Saya ingin Sonia maju ke depan untuk menerima reward dari Bu Retno ya. Ini isinya. Oke, sama-sama. Oke, untuk hari ini saya ingin kalian memberikan refleksi atau kesan-kesan pembelajaran kita hari ini ya. Kalau kalian menjawab iya, itu tandanya seperti ini ya, sarang heo. Kalau tidak, tandanya seperti ini ya. Bisa ya, serempak bersama-sama. Oke, pada pembelajaran hari ini gimana? Apakah kalian itu senang? Senang? Nggak gini? Senang ya? Oke, senang. Untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya yaitu bosan nggak pembelajaran kita pada siang hari ini? Gitu. Oh tidak. Senang ya berarti ya? Oke. Terus adakah yang berkesan atau pengalaman baru pada pembelajaran kita hari ini? Ada. Berarti jawabannya ya, oke, terima kasih untuk refleksinya hari ini. Mohon untuk kalau ketua kelasnya membacakan doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan Farel. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, bisa diakhiri kegiatan kita hari ini. Bu Retno mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada proses pembelajaran pada siklus 2 ini yang sudah dijalani oleh Bu Retno, alhamdulillah sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan alur yang Bu Retno kirim ya, sama dengan modul pembelajaran yang sudah ada dikirim ke kami. Nah, kemudian tahap-tahapannya sudah sesuai dari tahap 1 sampai tahap 3 nggih Bu Retno? Nggih, sampai tahap 3. Nggih. Kekurangannya menurut saya panjenengan yang awal tadi itu masih tegang ya Bu ya, karena mati lampu. Mati lampu ya. Iya, jadi masih kelihatan tegangnya, tapi bisa diatasi. Tadi kan sudah langsung nyala lampunya. Hanya itu aja Bu. Selebihnya sudah sempurna, sudah bagus. Nanti dilanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk PPL aksi 2-nya Bu Retno sudah bagus, peserta didiknya juga sudah aktif, langkah-langkah sintaknya juga anak-anak dari menjawab salam, kegiatan, kolaborasi sampai presentasinya itu sudah berurutan dan mereka juga sudah aktif Bu. Kalau menurut saya sudah bagus, selebihnya memang sudah bagus. Itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.